Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama akun Ayu Musa. Cinta adalah salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari 99 rahmat darinya, turunlah satu rahmat darinya, yaitu cinta dan kasih sayang. Dalam cerita kali ini, cinta ini bertemukan melalui takdir Tuhan, di mana seorang laki-laki dan perempuan yang tadinya belum sama mengenal, belum sama saling mengetahui, belum tahu watak dan kebiasaan serta akhlak dan adat istiadat budaya yang ada di dalamnya. Kisah ini berawal dari seorang pria bertemu di salah satu frekuensi media sosial. Mungkin cerita ini adalah cerita yang banyak dari sebuah cerita. Namun ini bukanlah satu penipuan, dan ini merupakan bukti fakta bahwa ketika dua hati telah menyatu yang ditakdirkan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa memisahkan di dalamnya. Kedekatan terus sering berlanjut sampai akhirnya perkenalan itu menjadi sebuah ajang yang dimana rahmat Tuhan hampir bersamanya. Maka sang wanita bertemu dengan seorang pria ini dengan tentunya memberikan sebuah perjanjian di dalamnya, yakni jangan kau mengkhianati saya dan juga jangan kau mengecewakan saya, karena sudah banyak yang melukai perasaan saya dan juga sudah banyak yang menghancurkan perasaan saya. Tapi seorang pria ini berpikir sebelum bertemu, siapakah yang melakukan itu semua? Bukan begitu maksudnya, yakni keluarganya yang memang sangat tidak peduli akan kasih sayang dan cinta terhadapnya. Sampai tergugahlah seorang pria ini. Kok bisa ya? Segitu teganya dan juga segitu pola pikirnya yang tidak manusiawi di dalamnya. Maka 1 bulan perkenalan, sang pria ini memberanikan diri untuk melamar si gadis ini. Tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta, tidak membawa serah-serahan, bahkan tidak mengajak juga kedua orang tuanya. Tapi sang pria ini yakin bahwa cinta itu tidak mengenal harta dan tahta, dan dia hanya membawa uang 5 juta, dan itu juga tidak uang cash. Dia mencari pinjaman untuk berangkat ke sana. Singkat cerita, dia diterima dengan baik. Dia ditempatkan tempat yang memang semestinya. Sampai pada akhirnya 1 pekan dia di rumah itu mengalami sebuah perubahan-perubahan yang ada. Bagaimana supaya percintaan ini tidak berlangsung langgeng dan tidak sampai ke jenjang pernikahan dengan bahasa-bahasa yang melemahkan wanita ini. Dan sang pria ini tidak putus asa, tidak menyerah, karena dia yakin Allah bersama dirinya, dan di mana pertolongan itu akan sangat dekat dengannya. Dan seorang pria ini pulang dan menyerahkan uangnya kepada wanita itu. Setelah mau dia apakan dan mau bagaimana, apa yang menjadi tujuan dia pulang? Dia mengurus surat-surat di dalamnya. Selama 1 pekan, 2 pekan, sampailah 2 bulanan lebih, surat itu ada, dan dia membawa surat-surat itu. Nah, surat izin nikah di daerah. Banyak sekali gangguan-gangguan yang ada. Pria itu tidur selama 1 bulan di rumah sang istri. Baik ada gangguan dari datangnya ular,
baik ada gangguan dari Gondoruo, baik dari gangguan-gangguan yang lainnya, dan ada juga gangguan-gangguan yang tidak wajar di dalamnya. Singkat cerita, sang wanita ini mengajak untuk bagaimana kalau kita backstreet saja. Saya sangat melarang. Dan seorang pria itu tidak berkenan. Akhirnya ya udah, kita jalanin aja, yakinlah. Dan sungguh rahmat Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita putus asa. Pasti kita bersatu, pasti kita akan menemukan kebahagiaan berdua di dalamnya. Akhirnya sampailah di mana pengesahan surat-surat itu yang memang data-data dari sana mengalami sebuah kekeliruan, tapi tidak menjadi masalah. Yang penting kita bisa bersatu. Dan sampailah di mana seorang pria dan wanita itu tidak ada satupun yang mampu menggagalkan pernikahannya kecuali Tuhan yang meridhoinya. Hikmah dari sebuah cerita ini adalah, kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan, seorang pria ini sendiri datang, tapi dia yakin datangnya bukan sendiri, melainkan datangnya ini bersama para malaikatnya Allah. Dan dengan perihal-perihal yang terjadi di dalamnya, yaitu dia diubah pola pikirnya, dia didatengin sosok ular, dia didatengin sosok makhluk-makhluk gaib yang gelas, yang ibarat dia tidak tahu asal muasal makhluk itu, tapi dia tidak takut, dia tidak gentar. Kalau memang yakin itu jodohnya, dan kalau yakin dia adalah miliknya, maka dia tidak takut dengan apapun yang terjadi di dalamnya. Resiko, ujian, dan cobaan tidak pernah dia takutin. Karena apa? Karena naungan Tuhan bersamanya. Hikmah dan solusi dari kejadian yang pernah dirasakan dan dialami ini adalah bahwa takdir Tuhan itu pasti adanya, dan kekuatan cinta tidak akan bisa dipisahkan atas dasar keimanan dan ketakwaan menuju apapun yang diridhoi Tuhan. Pasti dia akan mendapatkan walaupun dia pergi sejauh manapun. Semoga kita bermanfaat dan mengambil hikmah dari sebuah kisah ini. Kita selalu berusaha dalam kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan setiap yang beriman pasti akan bersama dengan naungan Tuhan.